I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Jadi saya dari kelas 28 Bu ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Indonesia Bebas Korupsi yang bertema keadilan. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa saran Ibu untuk memotivasi masyarakat dalam pengawasan terhadap tindakan korupsi dan mendorong tumbuhnya kesadaran akan keadilan? Iya. Bagaimana partisipasi masyarakat? Ya, pengawasan terhadap Mengawasi. Yang kedua, mendorong tumbuhnya kesadaran. Jadi kalau untuk partisipasi masyarakat yang pasti kan dengan era digital diminta pemerintah itu terbuka dalam hal penggunaan anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Disitulah masyarakat peduli dan menjadi kontrol bagi pelaksanaan atau penggunaan dana yang diberikan oleh negara kepada sebuah lembaga. Sehingga fungsinya masyarakat itu mengontrol, ya. Terus mengontrolnya bagaimana? Memberikan saran, kritik, bukan menghujat, ya. Karena dengan menghujat tidak akan produktif itu. Sehingga lembaga ataupun corporation itu akan berhati-hati dalam penggunaan keuangan negara jika masyarakat peduli terhadap pemanfaatan anggaran negara. Yang kedua, bagaimana meningkatkannya? Meningkatkannya harus dari sekolah dulu nih. Contoh masyarakat kita berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang bukan aturannya atau yang tidak melakukan kejujuran. Jika dari kecil kita sudah ditanamkan hal itu, maka pembangunan atau korupsi yang diharapkan oleh pemerintah hilang, itu akan terwujud. Dari diri kita dulu, bahwa kita peduli, sanggup menyatakan tidak, mengambil sesuatu yang menjadi hak kita, kemudian kita disiplin, itu akan menjadi pedoman kita dalam melakukan partisipasi terhadap Ya, untuk pertanyaan kedua, Ibu, apa saja program yang dapat dilakukan untuk membentuk Indonesia Bebas Korupsi? Program itu udah banyak, bagus-bagus. Salah satunya adalah program keterbukaan tadi. Jadi setiap lembaga atau pemerintah yang mendapatkan bantuan dana itu memberikan ke publish masyarakat. Nah, itu program. Program kedua ya tadi itu seperti contohnya ini kita, di mana sekolah-sekolah memberikan materi tentang tindak pidana korupsi. Sebetulnya sih itu tuh sederhana, tetapi sulit diterapkan. Kenapa? Karena kita tidak biasa melakukan itu. Kita harus banyak belajar pada negara-negara, contohnya Jepang, di mana pendidikan mengutamakan adalah etika dan moral dibandingkan dengan pendidikan yang hanya di atas kertas. Ya, oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kan Ibu sebagai jadi bagaimana sih tim penggerak PKK kampung? Jadi bagaimana sih cara Ibu memastikan bahwa pejabat publik dan swasta tidak terlibat dalam tindakan korupsi? Kalau saya sebagai posisi saya sebagai kepala daerah, saya tidak punya wewenang untuk memastikan apakah pejabat publik. Yang pasti saya selalu memberikan support kepada kepala kampung Bandar Lago untuk selalu terbuka kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa. Kemudian selalu diberikan penjelasan dan dibuktikan dengan pembangunan yang ada, gitu loh. Anggaran yang ada betul-betul terrealisasi terhadap pembangunan yang ada. Kalau saya Pertanyaan terakhir Ibu, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh lembaga anti korupsi dan penegak hukum untuk memastikan keadilan dalam menangani kasus korupsi? langkah konkret tegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Maka
dia akan jangan tebang pilih. Siapapun yang melakukan itu, tegakkan sesuai hukum. Indonesia negara hukum. Ya, Indonesia negara hukum. Pasal 1 ayat 1 bahwa Indonesia adalah negara hukum, tapi hukum kita belum maksimal. Nah, di generasi muda inilah nanti yang akan memaksimalkan hukumnya, ya kan? Jadi tidak tebang pilih, harus sesuai dengan kenyataan yang ada, kemudian tidak ada toleransi untuk itu, sehingga koruptor akan takut melakukan itu, dan birokrasi kita harus diperbaiki lagi agar lebih baik, karena peluang korupsi dari pemerintah dan corporation itu adanya birokrasi kita yang masih belum sempurna. Iya, oke.